Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di pertemuan 4 game programming. Hari ini kita akan mempelajari tentang spesifikasi produksi, bagaimana cara membuat game ya, terutama digital game. Jadi pertama nih, di saat kita melakukan spesifikasi untuk memproduksi game, yang pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita jawab supaya kita nanti bisa menemukan celah-celah kekurangan di dalam produksi tim ya. Jadi yang pertama, kita punya anggota tim siapa aja nih. Katakanlah misalkan teman-teman nanti bertindak sebagai game designer dan programmer. Jadi di dunia game itu kan cukup banyak sebenarnya. Nggak hanya programmer dan desainer saja yang dibutuhkan, tapi juga mungkin butuh artis atau si tukang gambar, kemudian ada animator untuk animasi karakter-karakter mungkin, kemudian ada juga pengisi suara atau voice actor, kemudian ada juga musik komposer, ya kan? Nah, jadi kita tentukan dulu kita punya anggota tim untuk posisi apa saja. Nah, dari situ maka kita bisa menyimpulkan kelebihan sama kekurangan dari tim kita apa, dan itu nanti akan berpengaruh di proses pengembangan game. Jadi kalau misalkan teman-teman, oh ternyata timnya dari anak IT semua, oke mungkin secara kelebihan sisi teknisnya bakal aman nih, tapi kalau untuk membuat musiknya nanti gimana kan agak sulit. Nah, jadi kita harus menentukan tim kita anggotanya siapa aja, perannya apa saja, supaya kita tahu kekurangan kita dan nantinya jelas pembagian dari pekerjaannya itu apa saja gitu, supaya nanti nggak bertumbukan. Kemudian yang kedua kita bisa memilih target audience atau target pemain dari game kita itu siapa saja. Yang pertama mungkin bisa dari usia, ya kan, mau untuk anak-anak, remaja, dewasa atau seluruh umur bisa main gitu. Kemudian bisa dilihat dari gendernya atau jenis kelamin, laki-laki, perempuan, terus nggak tahu kalau di luar negeri kayaknya lebih dari 2 gitu ya. Terus yang ketiga kita menentukan gameplay utama atau cara main utama. Misalkan gini, teman-teman ini mau bikin game sport, racing, atau sport soccer, olahraga, sepak bola ya, atau sport seperti golf dan sebagainya. Nah, dari sport saja itu bisa banyak turunannya. Nah, apalagi ada genre yang lain, misalkan ada RPG, ada action, mungkin ada apalagi nih, platformer dan sebagainya, banyak banget gitu. Oke, kemudian kita juga bisa menentukan kira-kira nih game kita tuh sampai berapa tahun sih bisa dimainin oleh orang-orang. Karena yang namanya game kan pasti ada masa ini ya, ada masa berlakunya. Bukan seperti kadaluarsa di makanan gitu bukan, tapi lebih ke minat pemain, kapan sih mereka tuh bisa terus bermain game kita gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada tools untuk produksi dan penjadwalan. Jadi setiap bulannya target kita seperti apa. Terus nanti bisa dibagi lagi dalam tiap minggu. Minggu pertama misalkan di bulan pertama itu kita sudah menyelesaikan GDD. Terus minggu kedua bulan pertama dari GDD itu kita bisa bikin prototype dummy gitu. Terus dari situ apa lagi? Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke spesifikasi dari game. Ya, ini kita bisa tuangkan langsung ke dalam GDD. Jadi ini saya nggak perlu jelaskan sekarang, teman-teman bisa baca. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa tampilkan contoh dari GDD itu seperti apa gitu. Oke, lanjut. Pertama untuk cerita dulu nih. Nah, akan mudah kalau kita membuat suatu cerita itu dengan yang namanya storyboard. Jadi storyboard ini nggak harus yang bagus-bagus gitu, tapi kalau teman-teman pernah lihat gambar komik gitu yang kan ada
panel 1 atau kotak 1, kotak 2 itu tuh karakter-karakternya tuh ngapain. Nah, itu kita bisa buat sesuatu yang mirip, yang lebih simple, terus di bawahnya kita kasih deskripsi cerita. Misalkan gambar 1 nih, si karakter ini sedang apa. Terus nanti di panel kedua berarti lanjutannya. Nah, seperti itu. Jadi membuat storyboard itu justru kalau bisa jangan final, jangan versi final, jangan yang benar-benar gambarnya udah bagus. Kalau bisa justru malah dari oret-oretan tangan yang nanti kemudian bisa lebih mudah untuk direvisi gitu. Nah, terus dari satu panel itu saja itu bisa kita tambahkan catatan-catatan yang memang penting untuk anggota tim lain. Kayak misalkan ada sound effect-nya ya, berarti nanti kita bisa kasih notes gitu atau kasih komen. Di panel ini nanti ada suara kata atau apa, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, secara teknis, kalau teman-teman ingin lebih mudah ya, itu alur dari game kita itu kita bisa buat dengan diagram alur atau flowchart. Kalau saya yakin sih kalau teman-teman sudah dapat ilmu dari pembuatan flowchart itu seperti apa. Jadi ini saya jelaskan secara singkat. Kalau flowchart itu sambil ngulang lagi mungkin ya. Jadi ada yang namanya posisi start atau end, kemudian ada proses atau aksi, kemudian yang seperti belah ketupat itu ada yang namanya branch, yes no question. Jadi kita mau nanti di situ itu ada pertanyaan yang jawabannya ya atau enggak gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya delay. Mungkin ada kondisi tertentu yang menyebabkan aksi-aksi tertentu yang belum bisa dilakukan gitu. Nah, itu yang di sebelah kanan teman-teman bisa lihat itu adalah contoh dari flowchart ya. Jadi ini mungkin untuk versi yang uh, sedang lah gitu. Teman-teman bisa buat versi yang lebih singkat atau bahkan yang lebih rumit lagi dari ini. Oke. Jadi penggunaan diagram itu intinya sebenarnya untuk memudahkan kita sebagai game designer atau developer pengembang dari game. Nah, diagram-diagram itu sendiri tuh banyak. Ada yang namanya diagram asosiatif, ada juga mind map gitu ya. Kalau saya sendiri saya lebih sering menggunakan diagram mind map dan diagram flowchart tadi gitu. Karena ya menurut saya itu yang lebih mudah digunakan untuk saya pribadi gitu. Oke, lanjut. Oke, mungkin untuk menjawab apa sih yang sebenarnya yang ada di dalam GDD yang harus kita tulis itu. Nah, teman-teman bisa mempertanyakan pertanyaan yang ada di layar ini, gitu. Ini pertanyaan cukup bisa membantu teman-teman, meskipun sebenarnya bisa saja lebih banyak dari pertanyaan yang muncul di monitor ini. Tuh, tapi ini menurut saya langkah yang cukup bagus untuk membantu teman-teman. Nanti silahkan dicermati. Kita lanjut saja. Oke. Jadi kalau teman-teman main game itu kan biasanya teman-teman dihadapkan dengan yang namanya game level, ya kan, level dari game. Nah, uh, level dari game itu ibarat cerita, itu seperti chapter di film, ya kan, atau scene di film, supaya untuk membatasi konteks dari cerita yang dihadapkan untuk audiens atau pembaca atau pemain kalau di dunia game gitu. Nah, jadi supaya apa ya? Supaya kita tuh terbawa dengan suasana cerita yang diberikan, dan itu nanti seiring dengan berprogresnya game atau cerita di dalam game itu nanti kita bisa seakan-akan mengikuti dan masuk ke dalam cerita itu gitu. Ya, intinya seperti itu. Oke, ini untuk yang seperti ini teman-teman bisa baca sendiri. Jadi saya cukup menjelaskan secara singkat saja. Oke, mungkin untuk pertemuan 4 itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ingin melihat contoh dari GDD itu seperti apa, nah ini sudah ada contohnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa tinggal download saja di sini. Oke, gitu.
Untuk sementara cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan seperti biasa lewat komen atau lewat forum diskusi Kulino ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.